Menjelang malam yang hanya tinggal sepertiganya, akhirnya Jatwawitri tertidur. Bukan karena kantuk, tetapi karena lelah dalam bebannya yang menekan. Di pendopo masih berjaga beberapa orang laki-laki, sementara para wanita tampak bertiduran di atas tikar di bagian limasan rumah. Di Gandok Wetan masih bercakap Buyut Basutara, Ki Jagabaya, Buyut Anatawirya, Buyut Wisrayat, dan beberapa perangkat dusun yang lain. Sampai malam ini belum ada kabar pameling dari Sangate. Apakah dia mampu menyelesaikan tugas itu, Kakang Basutara? Kata Buyut Anatawirya. Semoga tak separah yang kita duga. Kalau Sangate saya suruh ke sana karena itu tugasnya. Dialah kepala dusun Kedundang, jawab Buyut Basutara. Iya, benar Adi Basutara. Biarlah Sangate menunjukkan pada warganya bahwa dia mampu. Selama ini warga desa Kedundang kurang begitu mempercayainya. Tidak seperti ketika putra Adi Buyut Basutara, Panuluh, yang menjadi kepala dusun dulu. Warga begitu patuh karena Panuluh mampu memimpin dan memberi tauladan bagi warganya. Sayang sekali putra Adi Basutara itu meninggal begitu cepat, kata Buyut Wisrayat. Sangate memang masih belajar. Suatu saat dia akan juga mampu memimpin, sambung Buyut Basutara. Kalau sampai pagi tak ada kabar dari Ki Sangate, izinkanlah saya menyusulnya, Buyut, pinta Ki Jagabaya. Sabarlah dulu. Apakah burung-burung trocoan masih terbang menjauh atau sudah berani balik arah kembali ke Sabawana? Dan cercaknya mengejar pasangannya atau cercak gubyuh karena takut? Tunggu sampai matahari sepenggalah, nasihat Buyut Anatawirya. Sebaiknya kita kembali ke rumah masing-masing. Kita lihat perkembangannya besok pagi, lanjut Buyut Anatawirya. Ya, sebaiknya begitu, saut Buyut Wisrayat. Kemudian mereka yang berkumpul itu bubar, kembali ke rumah masing-masing. Hanya Ki Jagabaya yang melanjutkan tugasnya, keliling desa untuk memeriksa keamanan. Rumah Buyut Anatawirya dan Buyut Wisrayat berdekatan. Maka keduanya berjalan bersama menuju rumahnya. Rasanya Raden Bandung sudah hampir 40 hari menghilang dari dusun ini. Kemana kira-kira pemuda itu pergi, Adi Anatawirya? Tanya Buyut Wisrayat sambil berjalan menerobos malam. Tak ada yang tahu, Kakang. Pemuda itu sangat kuat kemauannya, jawab Buyut Anatawirya. Itulah yang menjadi kelemahan utamanya, terlalu kuat. Sedang sebenarnya kuat saja sudah keliru, apalagi terlalu kuat, kata Buyut Wisrayat hampir berbisik. Kita kan sudah tahu itu
ciri watak kasta kesatria, Kakang. Memang harus begitu jika menempati kedudukannya di dalam kasta kesatria. Kuat, tangguh, tahan uji, membela yang lemah, dan memenangkan kebenaran. Kasta ini memang masih dikuasai oleh kehendak baiknya, Kakang. Iya, Adi. Mereka memang belum sampai pada taraf sajatining urip, hakikat kehidupan yang sebenarnya. Kasta itu masih sering terjebak dalam garis tegas hitam dan putih, benar salah, baik dan buruk. Benar, Kakang, masih terlalu muda bagi Raden Bandung untuk mengetahui itu semua. Suatu saatnya nanti, jika Sang Hyang Maha Kuasa menghendaki, dibukakan pintu bagi Raden Bandung untuk mengerti. Semoga begitu, Adi. Pembicaraan kedua orang buyut itu hanyut dalam gelap malam. Kemudian terpaku dalam diamnya masing-masing. Semakin banyak hitungan langkahnya, tak terasa berdegup pintu kalbunya, membuka, menutup, membunyikan sesebutan. Yang Maha Agung, Yang Maha Agung, Yang Maha Agung. Terus-menerus dalam tarikan nafasnya, menuntunnya mendekati pondok-pondok mereka. Dalam damainya persatuan jagat kecil dengan jagat besarnya. Di malam itu juga, di sebuah rumah di kawasan dalam benteng Istana Mataram, ada sepasang mata seorang laki-laki yang juga belum terpejam. Dengan bau wangi yang berasal dari cendana dan kayu gaharu di pojok kamar, terkurung oleh kelambu coklat bersulamkan benang-benang keemasan. Tempat tidur dari batang besi tempa hijau hangus. Di pagarnya melengkung-lengkung sulur-sulur berbentuk daun dan bunga-bunga, menunjukkan bahwa pemiliknya bukanlah orang biasa. Guci-guci dari negeri Cina, tempat buahan ludah dari tembaga berukir serta dah kinang, tempat kinang dari perunggu, serta almari besi buatan perangi, tempat menyimpan barang berharga dan uang. Di lantainya terhampar permadani dari Turki. Rumah itu tepatnya berada di belakang istana Raja Bumi Mataram. Dipisahkan oleh sebuah alun-alun luas. Di samping kanan alun-alun terdapat kandang gajah. Di samping kiri alun-alun terdapat kandang harimau. Hewan-hewan kesukaan raja. Rumah itu merupakan sebagian dari rumah-rumah yang berderet mengelilingi istana. Disitulah tinggal kerabat raja, pejabat tinggi keraton, serta ada rumah inap khusus bagi utusan dari kerajaan lain yang akan menghadap Raja Mataram. Penghuni rumah-rumah itu akan sangat dihormati oleh orang-orang yang tinggal di luar benteng, karena mereka dianggap orang-orang terdekat raja. Disitulah malam itu Raden Kocapa terbaring. Matanya menatap kelambu di atasnya. Wanita yang tersingkap paha mulusnya yang tertidur di sampingnya, dia abaikan saja.
Yang ada di pandangan lamunannya adalah perawan kencur yang dia jumpai sekitar 50 hari yang lalu. Seorang gadis manis bertubuh sintel, salah satu cucu dari buyut Basutara. Ada perasaan menyesal kenapa dia harus bertindak kasar pada Pekatik Purana. Seandainya dia bersikap lebih sabar, maka dia bisa datang lagi ke Kedundang dan meminta pada Basutara dengan cara baik-baik bahwa dia menginginkan cucunya itu. Mungkin Basutara akan memberikannya, karena Basutara adalah salah satu temannya ketika laki-laki tua itu belajar di kota Vanarasi di negeri Hindi. Dia masih ingat, Basutara adalah siswa paling tua. Seperti biasa, siswa-siswa yang berasal dari Jawa selalu jauh lebih tua daripada orang yang asli dari Hindi. Mereka biasanya sudah berumur 40 sampai 45 tahun. Sementara siswa asli Hindi biasanya masih muda-muda, sekitar 23 sampai 25 tahun. Sebagai adat dalam pengiriman siswa ke negeri Hindi, pemerintah Bumi Mataram memberlakukan pemilihan yang sangat ketat. Hanya Brahmana-Brahmana yang sudah sangat paham akan Weda, Bhagavad Gita, dan Wahyu, percayaan asli orang Jawa, serta mengenal akan Buddha walau sedikit, dan ilmu hitung, dilengkapi dengan ilmu perbintanganlah yang bisa mendapat restu Sang Maharaja Mataram untuk dikirim ke negeri Hindi. Maka oleh karena itulah, jarak beda umur Basutara dan Rahaden Kocapa cukup jauh. Dalam kegelisahannya, Rahaden Kocapa selalu terseret pada ikatan masa lalunya. Dan ujung dari kelampauannya adalah ibunya, Raiswara. Ibu yang sangat sabar, pengagum Ganesha, dan selalu memberikan air susunya lebih dari 7 tahun pada anak-anaknya. Ibu, aku ingin air jernih sungai Gangga membasuhku. Tugas dari perantauan anakmu ini meletihkan. Seandainya kau ada, aku ingin kau rayukan puisi kasmaranku pada perawan Kedundang itu lewat bibirmu yang lembut. Itu ibu. Batin lelaki itu tersedak-sedak. Dia merasa betapa lemahnya dirinya melawan perasaannya sendiri. Ibu, mestikah ku tiru Krishna? Mestikah ku curi gadis itu, ibu? Seperti saat Krishna mengambil calon istri-istrinya. Bisik Rahaden Kocapa, yang sebenarnya tak patut bagi pria tua setengah baik itu bersikap kepujahan seperti itu. Darahnya seakan mengalir demikian kencang, seperti biasa saat keinginannya harus tercapai. Demikian juga selalu saat kenangan akan ibunya membayang. Air matanya berlelehan, tapi segera dia hapus dengan punggung tangannya. Malu jika sampai perempuan yang terkulek di sampingnya mendengar isakannya. Pusaran keinginan dan keterbatasannya membentur-bentur pada pikirannya. Bagaimana dia bisa memiliki gadis itu? Aku tak bisa, tidak harus berhasil. Akan kurengkuh tubuh mungilnya. Akan kurekuk cawan madu di bibirnya. Kudaki puncak-puncak sepasang bukit kenyalnya. Akan kususuri lembah indah di pangkal paha mulusnya. Oh, engkau perawan dusun yang membuatku terwuyung-wuyung. Engkau yang tak bisa, tidak harus aku miliki. Harus. Gejolak kemauannya mendorong birahinya menggelegak. Dan seketika dimiringkannya tubuhnya.
Dia seret selimut yang menutupi tubuh perempuan yang tertidur di sampingnya itu, dan dia lemparkan ke lantai. Dan seketika itu pula sinar lampu gantung menembus kelambu, menerpa badan polos wanita tertidur pulas tanpa pakaian itu. Seperti beruang haus, lelaki itu menyergap mangsanya yang kemudian terbangun dan tak sempat berucap apapun ketika bibirnya sudah terlumat dan tenggelam dalam kumis dan jambang lebat lelaki gagah perkasa itu. Di dalam angan lelaki itu terbayang seakan-akan dia sedang menggumuli perawan muda kedundang cucu buyut Basutara. Di bawah ranjang berpendar-pendar asap menggelayang. Asap itu berasal dari ratus dupa dan kemenyan yang dibakar di atas cawan yang terbuat dari tanah. Di sekitarnya bertabur bunga-bunga dan tergeletak sebuah boneka kayu. Di dada boneka kayu itu tertulis kata-kata dalam aksara Jawa. Jatwawitri, perawan kedundang, cucu buyut Basutara. Asapnya bergelombang berpendar merayap terbang pelan-pelan, menyusup ke antara celah genteng atap kamar itu. Keluar menerobos malam, menyusuri angkasa kota Praja Mataram, menyusur desa-desa, hutan-hutan, dan berakhir hinggap di dusun Kedundang, dan kemudian merasuk ke alam pikir dan angan Jatwawitri. Sang gendam wuyung kiriman Rahatin Kocapa sedang bekerja, senyap, dingin, rapi, dan tajam. Di luar kediaman Rahatin Kocapa itu terdengar lonceng kerajaan Bumi Mataram berdentang 4 kali. Beberapa prajurit jaga bersiap-siap untuk bertukar tugas. Para prajurit pagi telah datang untuk menggantikan prajurit yang bertugas malam. Sekali, 2 kali auman harimau peliharaan istana Raja Sayup terdengar dari kandangnya. Malam hampir bergulir setelah lelah menampung segala cerita. Seperti 2 mayat yang berjalan, Wuryan dan Sangate tak saling berbicara. Bekunya hutan itu membuat mereka terpenjara dalam pikirannya masing-masing. Semakin dalam mereka masuk, semakin susah mereka menemukan jalan setapak. Karena seringkali jalan itu sudah tertutup oleh tetumbuhan atau rumput liar. Terpaksa mereka membabatnya dengan parang yang mereka bawa. Yang membuat kekhawatiran adalah obornya yang mulai kehabisan minyak kelapa. Gelap akan membalut mereka dalam sekapan hutan yang entah seberapa jauh lagi mesti dia tempuh. Tapi Sangate percaya bahwa hari akan segera pagi. Matahari akan segera muncul menerangi.